kita bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Pentakosta ketiga artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dia akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi engkau, di bawah sayap-Nya engkau akan berlindung. Kasihan-Nya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.
Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Halo teman-teman semua, Shalom. Hari ini Happy mau mengumumkan sesuatu nih. Kalau kita mulai bulan Agustus akan ibadah onsite sekolah minggunya. Adik-adik datang ya sama orang tua kalian. Nanti saat ibadah tidak boleh orang tua masuk ke ruangan sekolah minggu. Kedua, adik-adik wajib memakai masker. Ketiga, adik-adik tidak boleh makan di dalam ruangan. Lalu adik-adik harus sudah mempersiapkan persembahan dari rumah. Jadi tidak boleh bolak-balik ya adik-adik semua. Teman-teman semua yang dikasih Tuhan Yesus. Oke? Kita akan bertemu di bulan Agustus. Gimana teman-teman? Pasti udah pada kangen bukan sama Happy? Sampai ketemu lagi bulan Agustus. Bye, Tuhan memberkati. Mari adik-adik siapkan hati kalian untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari adik-adik lebih sungguh-sungguh lagi menyanyikan lagu ini. Kita nyanyikan lagu ini dari dalam hati kita. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama
Adik-adik, mari kita satukan hati berdoa. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini. Kami mengucap syukur bahwa adik-adik kami boleh beribadah walaupun secara online. Urapi setiap adik-adik kami Bapak. Dan sebentar lagi adik-adik kami akan lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Kami mau melompat-lompat akan Engkau Bapak. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom Kak Gina. Shalom Kak Ica. Luar biasa dong. Coba kita cek dulu adik-adik yang di rumah. Yuk adik-adik bangkit berdiri yuk. Bangkit berdiri adik-adik semua. Kayaknya ya dulu ya, biar semangat Kak. Semangat dong. Oke, adik-adik yang di rumah masih ingat kan? Yuk coba kita ya dulu biar olahraga dikit Kak. Betul Kak Ica. Oke, apa kabar adik-adik pada pagi hari ini? Dahsyat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Semangat Kak. Sekali lagi nih Kak Ica. Pakai gerakan ya Kak. Betul. 1, 2, 3. Apa kabar adik-adik pada pagi hari ini? Dahsyat. Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah adik-adik yuk kita mau menyanyi dan menari buat Tuhan. Kita semangat ya adik-adik. Oke, siapa di sini anak sekolah minggu? Angkat tangannya dong. Yuk siap-siap ya adik-adik. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Yuk adik-adik lebih semangat lagi yuk. Tepuk tangannya dong. Kita semua anak Tuhan ya. Iya Kak Ica. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Tepuk tangannya dong. Tepuk tangan di atas kepala juga boleh adik-adik. Lebih semangat lagi. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat, karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa, setiap hari baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Tepuk tangannya Kak Ica. Tepuk tangannya lagi keras saya Kak. Iya, kita ini anak sekolah minggu, harus berdoa Setiap hari baca kitab suci, berdoa. dan harus mencintai sesama. Hari ini harinya Tuhan Kak. Betul Kak Ica. Kita harus bersukaria, bersemangat. Betul Kak Ica. Ayo adik-adik yuk. Siap-siap ya.
daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Siapa yang mau terbang bersama Tuhan Yesus? Saya dong, Kak Ica. Betul, Kak Ica. Ayo dikasih lebih semangat lagi. Kita nyanyikan lagi dari awal. Ku daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa. Ku selam dalam samudra. Ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Tepuk tangannya adik-adik. Mari adik-adik, kita sudah menari buat Tuhan Yesus. Saatnya kita berdoa syafaat. Yuk adik-adik, siapkan hati kita. Kita ingin berdoa syafaat yang dipimpin oleh teman kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk gereja kami, GBI Pangkalan Jati. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati gereja kami. Kami juga mau berdoa untuk Oma Susi dan keluarga. Kami percaya perlindungan Tuhan sempurna atas Oma Susi beserta keluarga. Dan juga kedua wakil gembala, berkatinlah dan lindungilah mereka ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk kakak-kakak sekolah minggu supaya mereka masih boleh mengajar kami. Dan berkatin juga kami anak-anak sekolah minggu supaya kami semakin taat dan takut akan Engkau. Berkatin juga pemerintahan negara kami dari Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Ma'ruf, amin, sampai dengan tingkat terendah. Biar kiranya Tuhan Yesus memulihkan perekonomian Indonesia dan proses vaksinasi COVID-19 bisa terus dilaksanakan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, saatnya kita ingin mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau menyembah Tuhan. Kita kasih yang terbaik buat Tuhan Yesus.
yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yuk adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau kami sudah boleh menari, menyanyi, memuji ya Tuhan untuk-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak yang akan memberikan firman Tuhan. Kiranya itu semua hanya daripada-Mu ya Bapa. Pimpin kami ya Tuhan agar kami mengerti firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik semua. Wow, Kak Riris hari ini happy banget. Bahagia banget. Karena Kak Riris masih dikasih Tuhan kekuatan, masih dikasih Tuhan kesehatan. Jadinya sampai hari ini Kak Riris juga adik-adik masih bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dengerin firman Tuhan walaupun masih online. Nah, adik-adik, di sini ada yang mau nggak ibadahnya offline? Ada yang udah kangen banget? Sama Kak Riris juga kangen banget. Kak Riris pengen banget ketemu sama adik-adik. Puji Tuhan, tanggal 7 Agustus nanti kita akan perdana offline ibadah di Dislitbang.
Jadi adik-adik siapin tubuhnya yang sehat, yang fit, supaya adik-adik bisa juga nih ikutan ibadah offline tanggal 7 Agustus nanti. Oke, sampai ketemu ya adik-adik di tanggal 7 Agustus. Nah, kita hari ini mau dengerin firman Tuhan. Kakak akan bagikan firman Tuhan yang diambil dari Wahyu 21 dan juga pasal yang ke-22. Adik-adik di rumah boleh baca ya. Nah, kakak akan kasih tahu gimana kasih Tuhan yang sangat besar buat kita semua. Oke, sebelumnya kita mau dengerin dulu, kita mau tonton dulu video tayangan firman Tuhan berikut ini. Duduk yang manis, pasang telinganya yang baik, pasang matanya yang baik. Kita mau sama-sama saksikan video berikut ini. Bertahun-tahun yang lalu, ada suatu tindakan ketidaktaatan manusia yang akhirnya membawa kutukan dosa dan kematian atas seluruh umat manusia. Kutukan ini membawa kesedihan, kebingungan, penyakit, rasa sakit, kecemasan, dan ketakutan yang besar. Tetapi, melalui pengorbanan manusia yang sempurna, yaitu Tuhan Yesus, kutukan dosa telah dipatahkan. Kematian dan kebangkitan Yesus berarti bahwa suatu hari nanti kutukan dosa itu akan hilang untuk selama-lamanya. Pada suatu hari di Pulau Patmos, Tuhan bercerita kepada seorang rasul yang bernama Yohanes. Tuhan bercerita tentang kemuliaan surga. Di pulau ini jugalah Rasul Yohanes dibuang oleh pemerintah Romawi karena Yohanes memberitakan firman Allah dan bersaksi tentang Yesus Kristus. Surga adalah tempat nyata di mana Yesus tinggal, dan di hadiratnya kita semua akan mengalami sukacita dan kesenangan yang besar untuk selama-lamanya. Di surga, kita dapat melihat kemuliaan Tuhan. Ini adalah tempat di mana kita akan menikmati persahabatan tatap muka dengan Tuhan. Tidak ada air mata, karena tidak ada kematian, tidak ada rasa sakit, tidak ada kesedihan. Semua yang menjadi milik Tuhan adalah baru, dan tidak ada saling menyakiti satu sama lain. Langit dan bumi akan dibuat oleh Tuhan dengan suatu tempat yang baru. Diciptakan khusus untuk kedamaian abadi dan diperintah oleh Raja Damai, yaitu Yesus Kristus. Ketika itu, Yohanes melihat kota suci, Yerusalem baru, turun dari surga. Yohanes mendengar suara nyaring yang berkata, "Sekarang rumah Tuhan ada bersama manusia. Dia akan tinggal bersama mereka, dan mereka akan menjadi umat-Nya. Tuhan akan menghapus setiap air mata dari mata mereka. Tidak ada lagi kematian, kesedihan, tangisan, atau rasa sakit. Semuanya akan hilang untuk selama-lamanya." Kemudian Tuhan berkata dari tahtanya yang maha tinggi, "Lihatlah, aku membuat segala sesuatu menjadi baru." Jalan-jalan dibuat dari emas murni, dan kota itu akan dipenuhi dengan permata yang berharga. Kota besar Allah kita, Yerusalem baru, akan bersinar dalam kemuliaan Tuhan. Sebuah sungai yang jernih akan mengalir dari tahta Mesias ke seluruh kota, dan mereka yang meminumnya tidak akan pernah haus lagi. Yerusalem baru ini juga akan berisi pohon kehidupan yang berada di dekat sungai kehidupan, sehingga buah dan daunnya tidak akan pernah layu. Seperti segala sesuatu yang ada di Yerusalem baru ini akan hidup untuk selama-lamanya. Matahari dan bulan tidak akan lagi menerangi bumi, karena kecemerlangan kemuliaan Juru Selamat akan menerangi kota besar itu, yang akan dibangun dengan emas,
batu-batu berharga, dan mutiara. Cahayanya akan memancarkan warna-warni indah di atas kerajaan Tuhan. Yerusalem baru ini adalah tempat yang dirindukan oleh banyak umat Tuhan. Dan semua umat Tuhan Yesus yang taat padanya akan sampai ke Yerusalem baru. Buka mata, telinga, dan hati. Lihatlah Yesus, Anak Domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Dia adalah Raja. Mengikuti Dia ke dalam kerajaan-Nya. Bersedia menyerahkan segalanya untuk mendapatkan sesuatu yang jauh lebih besar. Harta surgawi yang tidak dapat dihancurkan, tidak dapat mengecewakan, dan tidak dapat dicuri. Ya, saya datang dengan cepat, kata Yesus. Dan semua orang yang adalah miliknya menjawab, datanglah Tuhan Yesus, datanglah. Wow, dahsyat banget ya adik-adik video yang udah kita saksikan bersama-sama. Dari video firman Tuhan tadi kita bisa belajar dari seorang Rasul Yohanes. Rasul Yohanes yang sangat taat sama Tuhan, yang sangat cinta sama Tuhan, dia sampai dihukum, dijauhkan oleh pemerintah Romawi ke suatu tempat yang sangat gelap, yang sangat sepi, yaitu tadi namanya apa? Patmos. Pemerintah Romawi ini menghukum Rasul Yohanes karena dia seorang yang taat untuk memberitakan tentang firman Tuhan dan bersaksi tentang Yesus Kristus. Wow, luar biasa ya adik-adik seorang Rasul Yohanes. Tetapi kita bisa lihat juga adik-adik bagaimana Tuhan datang memperlihatkan suatu tempat yang bagus banget, yang indah banget, tempat yang kekal. Tadi namanya apa? Yerusalem baru. Surga, benar adik-adik. Tempat ini dijanjikan Tuhan untuk orang-orang yang taat kepada Tuhan. Untuk orang-orang yang cinta kepada Tuhan. Termasuk Rasul Yohanes. Wah adik-adik, kebayang ya kalau kita seorang yang taat sama Tuhan, sungguh-sungguh cinta sama Tuhan, kita juga akan ada di tempat itu adik-adik. Tidak ada yang namanya kesedihan, tidak ada yang namanya kesusahan, tidak ada yang namanya kematian, tidak ada yang namanya apalagi adik-adik, sakit penyakit seperti yang kita alami sekarang ini sampai akhirnya kita 2 tahun hanya ada di rumah ya adik-adik. Wow, di tempat yang baru itu, di Yerusalem baru, semua kehidupan kekal. Di sana kita akan bahagia, di sana kita akan ketemu dengan Tuhan Yesus. Tapi dengan catatan, tempat itu Tuhan janjikan untuk anak-anak Tuhan yang taat dan cinta sama Tuhan. Nah, adik-adik coba cek diri lagi, udah taat belum sama Tuhan? Udah sungguh-sungguh cinta belum sama Tuhan? Ayo kita mulai hari ini belajar untuk taat sama Tuhan, untuk sungguh-sungguh cinta sama Tuhan. Karena Kak Riris juga mau ke tempat yang indah itu, yaitu surga. Adik-adik mau juga ke surga? Sama, kita semua pasti akan ke sana, tapi harus diingat, harus jadi anak yang taat. Oke adik-adik, semoga firman yang Tuhan kakak bagikan ini menjadi berkat buat adik-adik ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, untuk firman Tuhan yang boleh kami pelajari hari ini. Tuhan Yesus, biar kiranya Tuhan, Engkau berkati kami, pakai kami Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang taat, supaya setiap apa yang kami lakukan dalam hidup kami, apa yang kami bicarakan dalam hidup kami, semua adalah hal kebaikan tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami butuh pimpinanmu, kami butuh penyertaanmu dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tidak bisa berjalan tanpa pimpinan Tuhan. Tuhan, biar kiranya Tuhan mengurapi setiap kami, supaya kami menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun Tuhan tempatkan kami.
Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai ketemu di tanggal 7 Agustus nanti adik-adik. God bless you.